Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Langsung saja teman-teman. Jadi saya tidak salin, saya juga sambil nyuci ini. Jadi ini terkait pertanyaan dari siapa, saya lupa namanya ya. Beliau ya. Jadi beliau itu Kak siapa saya lupa, mulai latihan gym, katanya latihan gym sudah berapa hari, apa 3 hari apa ada nyampe 1 minggu ya. Jadi ada keluhan, saya latihan paha sama apa namanya, sama lengan katanya, malamnya itu sakit seperti ada yang menjalar. Nah baik, apakah itu namanya DOMS atau delayed onset muscle soreness atau nyeri otot yang tertunda? Baik, langsung saja teman-teman. Jadi begini ya, dan pentingnya katanya apa namanya, baru tahu pentingnya gym kalau itu di jadwal. Nah ini juga banyak apa namanya, banyak masukan, banyak pertanyaan, banyak sharing ini bagi terkait dengan jadwal gym ya. Jadi begini buat kakak-kakak siapapun, pemula, adik-adik, emas-emas, mbak-mbak ya, yang usianya sudah di atas 30, 40, 50 juga. Nah mari kita sharing bersama. Jadi gini, ketika teman-teman itu baru pertama kali latihan ya, ada yang namanya sobekan otot ya. Jadi otot itu dirobek teman-teman, disobek. Pertama di ototnya teman-teman seperti ini. Nah, ketika kita latihan itu akan disobek. Nah, pada waktu itu disobek, kita isi atau kita intake dengan protein yang baik, yang bagus, makanya nanti bisa jadi seperti ini ototnya. Jadi 2 kali lipat besarnya dari otot yang pertama. Terus kenapa kok bisa terjadi sakit DOMS? Nah itu delayed onset muscle soreness. Terus bagaimana solusinya? Solusinya sih gampang, istirahat saja. Karena wajar namanya ketika kita latihan angkat beban, mau latihan pull, mau latihan push, mau latihan bicep, tricep, kaki, bahkan kaki, pastinya akan sangat nyeri. Terutama ketika kita latihan chest, biasanya latihan chest nggak bisa buka baju biasanya. Terus ada yang seperti ini, sabunan juga rasanya sakit luar biasa. Tapi tidak apa-apa, di balik sakit itu nanti ada proses teman-teman. Ada proses pembentukan otot, ada proses nanti pembakaran kalori maksimal selama 24 jam. Makanya pentingnya bedanya latihan angkat beban ini dengan olahraga lainnya, kita menangnya pada waktu kita istirahat. Kenapa? Karena ketika istirahat kita tetap terjadi pembakaran kalori selama 24 jam. Terjadinya regenerasi sel atau regenerasi otot selama 24 jam. Nah, pada waktu itu pentingnya istirahat, teman-teman. Terus apa? Bagaimana solusinya? Nah, terkait dengan jadwal. Sekali lagi saya bilang pada teman-teman, pentingnya pengaturan jadwal. Jika teman-teman itu hanya punya waktu 1 minggu 3 kali, latihanlah dengan pola yang namanya body workout. Jadi bagian upper, kemudian bagian lower dibagi-bagi. Atau juga mungkin misalkan saya punya waktu setiap hari mas, setiap hari atau banyak selama 1 minggu 5 kali bahkan, silahkan. 1 hari itu otot besar, finishingnya bisa otot kecil, boleh abs ataupun juga boleh kardio. Nah jadi tetap semangat, tidak ada yang namanya apa namanya tuh tidak ada yang namanya menyesal, tidak ada yang namanya ragu atau bahkan trauma ketika kita latihan, terkecuali mungkin teman-teman tidak ada yang namanya apa namanya ya, mindset ataupun apa namanya, bisa dikatakan panggilan hati lah. Nah, karena apa? Karena olahraga kalau teman-teman tidak dimulai dari usia sekarang ya, jangan sampai ada yang namanya telat. Sebenarnya tidak ada yang telat sih. Yang telat itu mereka-mereka yang hanya omong doang, alias hanya mager, alias hanya ya biasa, mungkin bisa dikatakan mengentengkan lah, meremehkan pentingnya olahraga. Ntar saya sambil minum. Nah dan juga nanti di awal video teman-teman, kemarin ada yang bertanya spill makanan sehari-hari. Saya kemarin sudah berkali-kali bilang kepada teman-teman ya, makanan sehari-hari saya adalah real food harian ya, daging, tahu, tempe, ayam, ikan merah, kemudian buah, sayur, buah, mesti pisang. Nanti saya akan upload lagi di di video pertama, bisa disaksikan teman-teman. Jadi itu dari real food harian. Nah lanjut ke tadi. Jadi tidak ada alasan kita tuh
mungkin karena sakit, latihan tuh sakit saya sudah menyerah. Nah, banyak proses atau banyak progres yang gagal karena mereka ketika melangkah dan sudah ada hasilnya, mereka malah berhenti, mereka malah takut, mereka malah pikirannya macam-macam. Terlebih juga misalkan, mohon maaf juga pada perempuan, ya jangan pernah merasa perempuan itu akan berotot. Tidak ada ceritanya wanita itu akan berotot terkecuali dimasukkan suatu zat tertentu. Nah, karena beda hormon laki-laki dengan perempuan itu sangat beda. Nah, seperti itu. Jadi mari kita mulai pola hidup sehat kita mulai latihan angkat beban, diatur ya Kak ya, jadwalnya diatur. Ya biasanya itu ketika kita latihan itu biasanya 1 mingguan lah, sakitnya itu 1 mingguan. Minggu berikutnya sudah sudah terbiasa, bahkan sudah mulai kalau memang kalau memang niatnya ya, goalsnya kita untuk jangka panjangnya, entah dia mau jadi atlet, entah dia memang mau lebih baik dari sebelumnya, pastinya akan merasa waduh kok enak ya latihannya ya, kok sepertinya saya kemarin itu kok bagian ini kok seperti sudah ada hasil. Nah itu biasanya yang bikin Anda semangat, itu yang biasanya bikin teman-teman akan lebih ngoyo lagi. Nah, karena saya pengalaman teman-teman, saya kalau misalkan banyak yang bertanya kepada saya biasanya begitu, dari tahun berapa Mas Irfan latihan? Saya cerita, saya dari tahun 2011. Dari tahun 2011 ada, nanti saya sertakan fotonya ketika saya ikut kontes, nanti saya sertakan, ada nanti di postingan ini. Jadi ketika tahun 2011 saya mulai latihan, dapat 6 bulan saya langsung ikut tanding. Nah, seperti itu. Jadi saya mencari pengalaman walaupun saya buta sama sekali tentang body contest dulu teman-teman. Nanti bisa dilihat fotonya saya ya. Jadi ketika masih six pack lah, ketika masih mengatur alias hanya mengkonsumsi nasi merah, beras merah, bisa dilihat teman-teman nanti. Nah, terakhir tahun 2013 saya berhenti ketika saya terakhir ikut ikut elemen. Nah, setelah itu sudah saya fokus sama keluarga, saya fokus sama pekerjaan. Nah, seperti itu. Makanya buat teman-teman selalu bertanya, Mas Irfan kok enggak six pack? Katanya program bulking. Nah, ini namanya program bulking, tidak ada ceritanya six pack teman-teman. Seperti itu. Pasti bulking ini pasti gendut. Yang penting tidak buncit lah, tidak sampai seperti orang gini ya maksud saya ya. Jadi seperti ke arah sana. Kenapa? Karena memang penampungan CC saya banyak. Program bulking surplus kalori harian sekitar 3.000 sampai 4.000 per hari. Apakah Mas Irfan hitung-hitungan? Saya tidak hitung-hitungan. Yang penting istri masak apa saja saya makan. Ada telur, tahu, tempe saya makan. Sayur sop, kuah sop. Kalau pisang wajib setiap hari harus ada pisang. Itu tinggal 2 besok saya beli teman-teman. Nah gitu. Jadi penegasannya buat teman-teman di sini, terus apa yang harus dilakukan? Recovery. Ya, istirahat. Kalau misalkan masih sakit di bagian lengan, ya tidak perlu dipijat. Jangan sampai dipijat. Boleh kasih obat salep pereda penyeri, balsem boleh. Dikompres air hangat boleh. Besoknya latihannya intensitas yang ringan-ringan saja dulu. Nah, seperti itu. Dan saran saya ketika Anda memulai latihan ya, hari pertama misalkan push ya, hari Senin push, gerakan push itu apa? Chest misalkan, chest. Diakhiri dengan tricep. Ya, diakhiri dengan tricep. Besoknya kalau mau latihan lagi, seminggunya ada 5 kali teman-teman latihannya. Besoknya gerakan pull, gerakan kebalikannya dari yang hari Senin. Jadi hari Selasa back, kemudian diakhiri dengan bicep. Nah, seperti itu. Rabunya boleh leg, latihan kaki. Kamis libur, Jumat shoulder, Sabtu leg. Seperti saya sudah jadwalnya, tidak apa-apa. Itu bagus, luar biasa. Jadi 1 hari otot besar. Saya sarankan 1 hari otot besar ketika teman-teman punya jadwal latihan yang cukup banyak. Apakah tidak lebih baik dari 1 minggu 3 kali? Sama-sama bagus sebenarnya teman-teman. Cuman hasilnya itu dan waktunya itu, karena kita kan beda antara setiap hari dengan latihan upper body, khusus upper body itu beda. Terkecuali kalau teman-teman ada asupannya yang membantu, misal whey, gainer, BCAA, kreatin, nah itu baru. Nah, makanya teman-teman nikmati, enjoy latihannya, nikmati. Jangan melihat program orang lain, jangan melihat progres orang lain. Setiap orang punya perjalanan fitness yang berbeda-beda, ya. Entah dia track off-nya mungkin pas lagi sedang kerja lembur, sehingga 1 minggu off, 1 minggu lagi latihan. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu meniru orang lain. Yang penting adalah kita, selambat apapun progres teman-teman, itu bakalan lebih cepat dari mereka yang tidak pernah mencoba sama sekali. Gitu ya. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi mulai menyusun atau jadwalnya, atau masih ragu-ragu, boleh kita sharing apa saja yang mau ditanyakan, gerakan latihan-latihannya, boleh silahkan di komentar ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sambil nyuci nih teman-teman. Insya Allah saya besok akan saya buatkan solder di Raja Jim. Nah, oke. Saya akhiri, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Masal Elvan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.